Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budi Cidang Family pada segmen cerita horor bersama kawan. Oke, pada malam hari ini saya sudah kedatangan tiga orang sahabat saya. Ya, di sebelah kanan saya ada Gepri, Gepri Priyansyah. Gepri Priyansyah. Dia ini sempat juga merantau ke Jakarta ya. Wah, sempat juga jadi artis Jakarta, Jo. Mantap. Jadi sebelah kiri saya ada Restu. Trista Putra. Wah, Restu Tri Suaka. Wah, bukannya Restu Tri Suaka. Ya, di sampingnya lagi ada Pak Robi, Robi Firliansyah. Robi Firliansa. Oke, mereka bertiga ini mempunyai true story atau pengalaman horornya masing-masing. Oke, kita akan mulai dari pengalaman cerita pertama dari Pak Robi Firliansa. Oke, terima kasih waktunya Bapak Amar. Dan ini cerita tentang horor ya. Dari mana? Dari Pengalaman pengalaman pribadi dari kecil segini ya. Ya, dari kecil segini. Kecilnya. Oke, baik. Kalau masalah dari kecil sih sebenarnya sering, karena kebetulan di belakang rumah itu dulu kan ada lahan kosong kayak hutan, kebun-kebunan gitu, bukan kebun-kebunan, kebun beneran. Iya, jadi di situ ya banyak sih cewek lah. Ada, kalau disebutin pocong kan nggak mungkin kan, jadi sebutin hantu bungkus. Nggak mau aku nyebutinnya itu tuh pocong. Kalau tadi kan contoh ya. Dan juga ada kayak apa ya, selendang itu kan enak kalau dibilang kuntilanak kan. Jadi Mbak Dini itu cantik loh. Waduh. Kalau yang gue sebutin itu nggak tahu. Mbak Dona. Mbak Dona mungkin ya, Mbak Dona. Dona aja. Oke, Pak Robi, kalau ghost yang pertama kali dilihat seumur hidup itu apa sih? Kalau yang pertama kali benar-benar agak lama durasinya nampak di mata itu kebetulan waktu itu baru masuk SMK kalau nggak salah itu. Kan biasanya ada apa ya namanya? Mos. Ya, masa orientasi itu. Jadi harus bangun subuh kan. Nah, jadi pas mau mandi itu kan kebetulan dulu zaman-zaman saya masih SMK itu, SMA lah, mandi di luar rumah. Di sungai mungkin? Enggak, di bak luar rumah itu. Jadi kebetulan apa sih? Kebetulan saya itu nggak sengaja beneran. Azan subuh belum, fokus. Kukira itu karung. Kukira karung kan, kupanggil orang tua di dalam. Apa itu? Saya sendiri padahal yang lihat. Dan orang tua saya itu nggak lihat. Serius. Sekali lagi. Begitu dipanggil orang tuanya itu, apa itu orang tua kamu itu keluar atau masih tidur? Kebetulan orang di rumah itu udah bangun semua kan, mau salat subuh kan. Jadi pas mau keluar, kutunjukin. Itu apa itu? Kayak putih-putih kayak apa? Karung itu. Nggak ada. Saya masih lihat, tapi orang tua nggak lihat. Iya, serius. Dan saya juga nggak mau itu sebutin kalau itu tuh pocong. Saya nggak mau nyebutinnya pocong. Tapi itu udah kesebut, Pak. Oh, tadi kan contoh ya. Waduh. Itu disensor ya nama mereknya itu. Iya. Nggak usah disensor. Oh, itu disensor. Paling di belakang ada. Iya. Dan untuk langsung ke sekarang ini, nah semenjak sudah itu tambah sering. Iya, semenjak sudah satu kali itu yang durasinya paling lama itu yang namain dirinya pocong itu. Yang di rumah tadi ya. Iya. Jadi itu benar-benar nampak nunjukin eksistensinya itu ya, Pak? Iya. Apa dia, ini kan biasanya kan kalau ghost-ghost itu kan kalau kelihatan oleh manusia itu suka hilang atau cuma munculnya beberapa detik lah. Itu lama kok, yang Bapak lihat itu lama ya? Nah, yang itulah yang aneh. Yang anehnya itu
memang biasanya kan kalau sekali lewat aja kan, ya sekelebat mata aja. Tapi yang anehnya itu dari saya lama ya, ada sekitaran 1 menit lah. Karena itu pengalaman saya kan, biasanya kalau dari kecil masih kecil itu cuman Masih hawa-hawanya ya, alhamdulillah dulu masih suci, entah Sekarang enggak lagi. nggak tahu sekarang. Karena umur udah tua seperti dunia. Dan sebenarnya sih masih banyak, mungkin kawan-kawan yang lain ada. Mungkin di sana aja. Ya. Itulah tadi pengalaman horor dari Pak Robi, cukup lumayan creepy ya. Dari awal kecil, dari kita yang masih polos, masih main game, tetapi sudah dilihatkan dengan sesosok makhluk yang benar-benar kita nggak pernah tahu itu waktu masih kecil itu apa. Dan tetapi Pak Robi sudah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami kejadian yang sama ya. Mungkin bisa diceritakan di kolom komentar di bawah, nanti cerita yang paling menarik nanti kita bakalan bahas di konten malam horor selanjutnya. Kita lanjut ke cerita pribadi horor bersama Pak Restu. Di rumah, di depan rumah itu lagi berkumandang azan. Maghrib. Iya, azan maghrib sama almarhum ibu saya. Itu saya tidur di kursi di luar sambil teleponan. Sama siapa ya? Cewek ya? Bukan. Nah, kebetulan saya nggak sengaja mau melihat ke kanan, ada sosok berambut gondrong di batang duku itu lalu terbang. Itu kalau bisa diilustrasikan wujudnya itu seperti Mbak Dini. Bukan. Bukan Mbak Dini. Bukan. Mas Joko ya, laki-laki. Antaran dua. Laki-laki atau perempuan itu? Laki-laki. Laki-laki. Antaran dua dia tuh. Mereknya jangan disebutin genderuwo. Bukan. Lalu itu antara kuyang dengan itu lah kalau. Lalu pokok katik gumba panjang gitu ya. Lalu itu lah dem ya. Terus Nah, setelah itu saya sempat melihat itu. Saya apa namanya tuh? Gemeteran, takut juga, merasa gimana? panik ya. Ya, panik. Nah, itu saya istighfar juga itu. Saya sama ibu saya langsung masuk ke rumah. Oh, jadi itu yang ngelihatnya itu kamu sama berdua itu sama ibu kamu ya? Enggak, kalau almarhum ibu saya cuma mendengar suara. Oh, jadi almarhum ibu kamu itu dia mendengar suara tapi kamu yang melihat langsung. Iya. Sekian, terima kasih. Oh, itu saja dari cerita dari rekan kita Restu, cukup creepy ya. Bagaimana tidak ketika kita sedang duduk di depan rumah dan dikagetkan dengan sosok makhluk yang seperti itu. Siapa sih yang nggak kaget? Dan sosoknya itu pula ya menurut kita ya sosok yang nggak ingin kita lihat lah. Tapi itu kalau kata orang lama itu rezeki ya kalau kita lihat itu ya. Tapi kita hanya percayakan kepada yang di atas. Oke, dan kita lanjut ke cerita selanjutnya dari rekan kita Gepri Priyansa. Cerita singkat horor dari saya. Mengenai cerita horor dari saya, dari kecil emang beberapa kali seringlah merasakan yang namanya horor. Awal mula saya merasakan yang namanya horor itu ya namanya di daerah saya, kalau masih kecil itu emang apa ya namanya, kebiasaan main lari-larian lah. Itu pas malam, paling ba'da isya. Itu puncaknya itu ba'da isya. Biasanya itu kalau ada acara organ tunggal, itu biasanya kita main lari-larian lah. Di sono kalau saya mah pertama kali sering lari ke pinggiran sungai. Di pinggiran sungai itu saya sering lari sendiri. Dan saya mah kalau pas lari nggak terlalu ngerasain ya, paling fokusnya
takut dikejar sama temen. Jadi kalau lagi main kejar-kejaran itu larinya itu ke pinggir sungai gitu ya? Iya, kalau saya sendiri larinya nyeleneh ya, larinya ke Itu sono. saat ini si Gepri larinya ke pinggir sungai itu apa enggak ada rasa takut apa? Ya kalau awal itu panik kalau dikejar temen, nggak kepikiran sama sekali sama yang. Yang penting enggak dapet sama temen tadi ya? Iya. Terus? Tapi pas saya tiba di tepi sungai itu ada jembatan. Di dekat jembatan saya mulai merasakan ya bulu kuduk merinding, tapi masih bodoh amat. Pas saya nggak sadar itu tiba-tiba ada sosok tinggi, paling ya setinggi pohon kelapa di sono. Yang saya panik, saya lari aja ke tempat rame. Di sono saya nggak cerita apa-apa, paling saya cerita sama orang tua kalau pengalaman horor pas waktu kecil. Dan ada lagi sebuah cerita horor dari saya merantau ke sebuah daerah yang namanya Jakarta, ibu kota. Metropolitan ya? Iya. Di sana saya bekerja di suatu tempat. Tempat itu berdiri dari tahun 90. Emang korban jiwa udah ada beberapa dan terkenal horor. Saya masih pikir ya bodoh amat, kan kerja di sana juga 2 shift tuh, shift malam sama shift pagi. Kalau shift pagi nggak terlalu ngerasain hal horor, tapi shift malamnya itu berasa horor. Apalagi kita kerjanya sendiri itu luasnya ya paling ya 400 meter ruangannya paling. Jadi memang keberanian itu diuji sekali ya buat kita Iya. yang kerja shift malam itu ya? Iya. Tapi saya mikirnya ya merantau buat cari uang, mikir nggak kepikiran ghost itu. Soalnya ya saya ngerasain ya beda sono, lebih makhluknya lebih menampakin sono. Ya namanya kota besar, kota gede itu makhluknya lebih lebih ngeri lah ibaratin, apalagi pabrik tua dari tahun 90. Sering saya merasakan di sana sampai saya pulang ke Muara Enim. Ya sampai di Muara Enim saya beberapa sih, apalagi yang tempatnya Restu tadi cerita, di suatu tempat nongkrongan kita itu ada hutan kota. Itu udah tua, ada rumah kosong, ada sekitar 4, tapi 2 yang udah tua banget, udah kagak ditunggu, udah nggak ditunggu. Dan di sana juga terkenal angker sih. Emang benar kata saudara Restu, di sana sering banget ya munculin wujud lah, yang namanya makhluk sering gangguin masyarakat sekitar. Kita nongkrong aja sering juga ya. Iya, sering sekali malah. Salah 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu juga di sana nampakin wujud itu. Sangat ngeri sekali. Jadi cukup nakal ya yang di sana ya? Iya. Keberanian itu diuji saat menemukan hal yang horor. Sekian dari saya, terima kasih. Dia pengalaman horor dari saudara kita Gepri, cukup creepy ya. Pengalaman dia yang dikerja di sebuah gedung tua. Ya kita tahu gedung tua itu ya dimana tempat bangunan itu kan sudah pasti dihuni dari para makhluk ghost tadi ya. Apalagi shift malam, waduh. Di sana ya sering terjadi kecelakaan kerja, malah yang mengakibatkan korban jiwa meninggal. Biasanya kalau meninggalnya itu secara nggak wajar itu biasanya ada yang disebut gentayangan gitu ya. Iya, sering kali disebut gentayangan. Iya, waduh. Berarti beruntung kita yang anda yang nggak kebagian shift malam itu ya cukup beruntung ya. Oke, mungkin cukup itu sampai sini video kita pada malam hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen di bawah konten apa yang akan kita buat setelah ini. Apakah kita akan lanjut cerita horor bareng kawan, ataukah kita akan mencoba mengeksplor beberapa tempat
horor yang ada di Kota Muara Enim maupun di luar Kota Muara Enim. Oke, itu saja ya. Bersama saya Amar. Saya Gepri Priyansa. Saya Restu Trisa Putra. Saya Robi Firdansa. Oke, saya mewakili tim kru Budi Cidang Family pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.